Coba, pernah saya bertemu dengan tukang es cendol, beliau sedang bersiul-siul. Kemudian saya tanya, sudah habis bang esnya? Belum pak, masih banyak, kata tukang esnya. Terus saya tanya lagi, senang banget pak? Iya nih, lagi dapat kenalan baru pak, kata tukang esnya. Terus saya bilang, ya sudah bungkusin 3 bungkus bang. Kemudian tukang esnya bertanya, pak kalau kepingin nikah lagi syaratnya apa sih pak? Tukang esnya. Terus saya jawab, ya istri yang pertama harus tahu dan menyaksikan akad nikahnya. Kemudian tukang esnya berkata, oh gitu pak ya, kecil. Syaratnya kecil katanya. Terus dalam hati saya berkata, tukang es cendol saja berani nikah lagi, masa saya tidak? Pertanyaan, bagaimana kalau niat ingin menikah lagi tapi dengan dasar tidak mau kalah dengan tukang es cendol? Ingat kalau mau nikah lagi, intinya harus apa? Harus punya ilmu, punya kemampuan, ya. Punya ilmu dan punya kemampuan. Karena sebenarnya masalah poligami itu bukan perkara yang sederhana, perkara yang sangat sulit dan sangat berat. Ya, bagaimana bisa mengatur 2 istri, 3 istri itu tidak mudah. Ya. Oleh karena seorang tatkala ingin berpoligami, ya pertama harus punya modal, ya, bukan cuma modal nekat. Modal bersaing dengan tukang es. Harus punya modal. Yang kedua harus punya ilmu, ya. Belajar fikih nikah, ya. Belajar fikih cerai, ya. Hati-hati lagi emosi karena banyak poligami ujung-ujungnya perceraian. Ini sangat menyedihkan. Sehingga membuat para wanita semakin takut untuk dipoligami karena banyak ujungnya adalah apa? Perceraian. Maka seorang belajar dengan baik. Jangan belum belajar fikih nikah langsung fikih poligami. Terlalu jauh. Fikih nikah dulu, fikih cerai, fikih macam-macam. Bagaimana muasyaratul ahl, bagaimana bergaul dengan istri, berbuat baik, setelah itu baru belajar fikih poligami. Kalau sudah terpenuhi pada dirinya kemampuan ekonomi, oke. Kemudian dia punya leadership juga, kepemimpinan juga, oke. Kemudian punya ilmu, oke, silahkan poligami. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan, poligami adalah syariat yang indah, tapi tidak semua bisa melakukannya. Tidak semua bisa melakukannya. Ada orang poligami tapi tidak punya kepemimpinan. Ya. Takut melulu, ya. Begini, akhirnya apa? Akhirnya berantem istrinya, akhirnya dia pun menceraikan salah satu istrinya, ya, tidak punya modal, ya. Ya, ada orang punya modal uang tapi tidak punya modal mental. Ini juga tidak bisa poligami. Jadi harus punya mental yang kuat dan juga punya modal yang kuat, ya. Dan punya ilmu. Kalau sudah terkumpulkan kepadanya 3 perkara ini, ya, punya harta ada, kemudian punya leadership, kepemimpinan juga ada, kemudian punya ilmu, maka silakan poligami. Silakan poligami. Nah, Ustaz kapan poligami? Wallahu alam. Itu urusan saya, enggak usah urusan nanti.